Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua. Kali ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 3 bersama saya Rahma. Materi kali ini melanjutkan dari yang sebelum UTS dengan Pak Mariudi yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai reaktor-reaktor dengan katalis padat juga. Yang pertama adalah trickle bed reactor. Trickle bed reactor adalah reaktor yang mereaksikan antara gas dengan liquid melalui katalis padat, sehingga ada 3 fase di dalam satu reaktor ini. Yang akan kita pelajari pada perkuliahan kali ini yang pertama adalah mekanisme reaksi dan persamaan umum kinetika reaksi gas dan liquid. Kemudian yang kedua adalah mekanisme dan kinetika reaksi untuk kondisi khusus pada berbagai kondisi reaktor gas liquid. Misalnya ketika reaktan liquidnya ekses dan atau ketika reaktan gasnya adalah gas murni. Kemudian yang ketiga adalah menentukan konversi dan waktu reaksi dari data reaktor dan kinetika yang telah diketahui. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya teman-teman semua membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian teman-teman bisa melanjutkan dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke bagian materinya, dimulai dari perkenalannya. Apa itu trickle bed reactor? Jadi, prinsip dasar dari trickle bed reactor ini adalah adanya reaksi antara gas, reaktan gas, dengan reaktan lain dalam fase larutan atau cairan. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan katalis padat, sehingga di dalam reaktor ini terdapat 3 fase, yaitu reaktan gas, kemudian reaktan cair, dan juga katalis padat. Jadi ini adalah ciri khas dari trickle bed reactor. Dan juga trickle bed reactor ini merujuk pada kata trickle itu sendiri, artinya tetesan. Jadi memang ada tetesan yang menetes ke dalam bed catalyst-nya. Reaksinya, reaksi multifase ini jika dituliskan adalah sebagai berikut. Ada reaktan A yang dalam fase gas. Kemudian, agar bisa bereaksi, maka reaktan A ini yang dalam bentuk gas harus dapat mendifusi ke dalam larutan. Jadi, reaktan A dalam fase gas mendifusi atau melarut menjadi larutan, melarut ke reaktan B yang berada pada fase cair. Kemudian reaksi ini, reaksi antara A dan B berlangsung pada katalis padat sehingga menghasilkan produk-produk Selanjutnya adalah contoh-contoh reaksi yang berlangsung pada trickle bed reactor. Yang pertama adalah reaksi oksidasi, contohnya pada oksidasi etanol. Kemudian, trickle bed reactor juga digunakan pada proses pengolahan minyak bumi, contohnya pada hidrodesulfurasi atau penghilangan sulfur, kemudian penghilangan nitrit, penghilangan metal, dan juga pada proses catalytic hydrocracking atau perengkahan dari minyak bumi. Juga bisa digunakan pada proses reaksi hidrogenasi dan juga pada proses esterifikasi dari aseton dan butanol. Reaktor trickle bed juga digunakan pada sintesis Fischer-Tropsch, reaksi CO, karbon monoksida, dan juga hidrogen untuk menghasilkan hidrokarbon.
Bagaimana dengan prinsip kerja trickle bed reactor? Tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa prinsip kerjanya merujuk pada kalimat trickle di sini, artinya adalah tetesan atau aliran kecil. Jadi di sini sesuai dengan namanya, jadi cairan reaktan cair akan mengalir dari bagian atas reaktor meliputi seluruh permukaan butir-butir katalis. Jadi airnya mengalir melewati butir-butiran katalis. Kemudian untuk reaktan gas harus dapat mendifusi ke dalam larutan. Mendifusi ke larutan reaktan yang berada pada fase larutan tadi. Dan dari larutan akan menuju ke permukaan katalis melalui interface yang meliputi butir katalisator, baru terjadi reaksi di permukaan katalisator. Tetapi reaksi ini hanya terjadi pada active site dari butir katalisator. Jadi seperti yang teman-teman sudah belajar kemarin pada fixed bed reaktor dan juga tentang katalisator, bahwa katalis itu tidak seluruh permukaannya dapat mereaksikan. Tetapi katalis ini merupakan matriks yang kemudian diberi senyawa-senyawa yang akan bertindak sebagai katalis. Misalnya jika katalisnya adalah katalis platinum, maka tidak seluruh permukaan matriks katalis ini diliputi oleh platinum, tetapi hanya titik-titik active site, jadi hanya tidak seluruhnya dilapisi oleh katalis, misal tadi platinum. Nah, makanya reaksinya hanya terjadi di permukaan aktif tadi, permukaan aktif yang memang terdapat katalis di titik tersebut. Jadi hanya terjadi reaktannya akan bereaksi pada active site tersebut. Hal lain yang tentang trickle bed reactor ini adalah gasnya harus dapat mendifusi ke dalam larutan. Artinya gasnya harus bisa mendifusi dulu ke reaktan cairan ini. Jadi memang juga tergantung pada kelarutan dari gas tersebut ke dalam reaktan yang berfase liquid ini. Lalu bagaimana dengan skema trickle bed reactor? Jadi trickle bed reactor ini bentuknya sama seperti fixed bed, hampir mirip, jadi tabung yang panjang seperti ini. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, liquid akan mengalir dari bagian atas reaktor. Dia akan menetes menuju sampai ke bawah, kemudian gasnya juga masuk dari atas. Ini jika trickle bed reaktornya berbentuk concurrent, jadi arahnya berasal dari arahnya sama-sama dari atas, liquid dan gasnya. Bisa juga counter current. Counter current berarti liquidnya tetap dari atas, tetapi gasnya dari bawah masuknya. Kemudian dia akan bertemu di tengah dan juga bereaksi. Jadi katalisnya, bed katalis ada di tengah-tengah reaktor. Ini ada tumpukan katalis. Bagaimana menentukan apakah arahnya concurrent maupun counter current? Itu tergantung pada gasnya itu sendiri. Misalnya kalau gas ini sifatnya adalah memenuhi ruangan. Jadi sifat dasar gas itu akan memenuhi ruangan. Nah, dari atas atau bawahnya itu tergantung pada sifat gas itu sendiri. Misal gas itu lebih ringan dari udara, maka dia kecenderungannya akan naik ke atas. Misalnya balon yang diisi dengan gas helium. Karena helium densitasnya lebih rendah dari udara, makanya helium kalau dilepaskan dia akan cenderung terus naik ke atas. Nah, itu kalau gasnya punya kecenderungan seperti itu, maka gas masuknya dari bawah. Karena dia akan memiliki kecenderungan memenuhi ruangan ke atas. Sebaliknya jika gasnya lebih berat dari udara, maka masuknya dari atas.
Dan ada beberapa pertimbangan lain selain densitas itu sendiri. Misal kecepatan alir gasnya juga bisa mempengaruhi pemilihan apakah arahnya itu counter current maupun co-current. Ini jika co-current dan counter current ini tanpa ada pemanas dan pendingin jika memang reaksinya tidak memerlukan pemanas maupun pendingin. Tetapi jika reaksi merupakan reaksi eksotermis maupun reaksi endotermis sehingga memerlukan pendinginan dan juga pemanas, maka bisa digunakan pemanas dan juga pendingin yang dilakukan melalui mantel atau jaket. Jadi masuknya pemanas dan pendingin melalui luar dari reaktor. Dia akan menyelimuti dari reaktor, memberikan pemanas maupun pendingin. Kemudian bisa juga melalui di dalam reaktor. Jadi bentuknya ini akhirnya mirip seperti fixed bed reactor. Jadi ada tube, ada tabung-tabung yang berisi pemanas atau pendingin sesuai yang dibutuhkan, apakah dia eksotermis maupun endotermis. Jadi ini adalah beberapa contoh skema trickle bed reactor, tergantung kebutuhannya, pemilihannya, apakah membutuhkan pemanas maupun pendingin, apakah pemanasnya cukup dilakukan dengan jaket, ataupun pemanas atau pendingin harus dilakukan melalui tabung-tabung atau melalui tube. Pemilihannya berdasarkan karakteristik dari reaksi itu tersendiri. Reaktor trickle bed ini atau reaktor multifase ini skemanya tidak hanya counter current, kemudian co-current, tapi bisa juga jika larutannya berbentuk slurry, maka bisa menggunakan tangki di mana gasnya akan didispersikan melalui sparger, jadi akan membentuk bubble di dalam slurry ini, dan kemudian gasnya bisa keluar. Kemudian bisa juga menjadi slurry column seperti ini, tetap karena slurry gasnya akan membentuk gelembung-gelembung udara, dan juga bisa juga menjadi reaktor terfluidisasi di sini. Menjadi reaktor terfluidisasi di mana liquidnya akan dispray dari atas, kemudian gasnya dari bawah membentuk gelembung-gelembung udara, di mana tetap katalisnya berbentuk solid, tetapi solidnya yang lembut, jadi membentuk seperti slurry di dalam reaktor ini. Jadi ini ada beberapa skema. Jika di sini pack atau fixed bed, ini artinya adalah ada tumpukan katalis. Di sini ada tumpukan katalis, berarti bisa co-current, counter current, dan juga co-current tetapi dari bawah. Tetapi di sini karena dari bawah, jadi liquidnya itu harus kecepatan alirnya harus tinggi. Jadi dia bisa naik ke atas dan juga gasnya akan mendorong si liquid ini untuk naik ke atas. Kemudian jika katalisnya berbentuk suspended, dia akan membentuk slurry sehingga bisa menggunakan tangki seperti ini dan juga kolom slurry dan juga fluidisasi, terbentuk reaktor terfluidisasi. Jadi di sini ada perbedaan untuk memilih reaktor berdasarkan katalisnya. Sekarang kita masuk ke bagian kinetika reaksi. Jadi, kinetika reaksi untuk trickle bed reactor ini melibatkan 3 fase. Tadi dari fase gas, fase liquid, dan juga fase padat dari katalis. Jadi saya gambarkan dulu. Karena ada 3 fase yang terlibat. Misal ini dari fase gas, ini fase liquid, kemudian di sini fase padat, di mana reaksi berlangsung
bisa berlangsung pada fase padat. Maksudnya di active site si katalis ini. Jadi karena ada 3 fase yang terlibat, maka akan ada 2 film. Jadi antara lapisan yang memisahkan antara gas, antara 2 fase yang berbeda, misal di sini ada gas dan liquid, maka nggak kelihatan ya. Antara fase gas dan fase liquid, maka ada untuk memisahkan antara 2 fase ini akan ada satu lapisan tipis di mana disebut sebagai interface. Di mana pada interface tersebut akan terbentuk film atau lapisan tipis yang memisahkan antara gas dengan liquid, misal di sini. Jadi nanti akan ada film lapisan tipis yang memisahkan antara gas dan juga liquid. Begitu juga pada fase padat antara liquid dengan padat, maka nanti juga akan ada film atau lapisan tipis yang meliputi antara kedua fase ini. Sehingga karena di sini akan melewati 3 fase, di sini disebut dengan two film theory. Jadi ada 2 film yang memisahkan agar kedua reaktan ini dapat bereaksi menghasilkan produk. Untuk memudahkan kita menghitung kinetika reaksinya, maka kita ambil elemen volume. Elemen volume ini seperti saya jelaskan dulu di Matematika Teknik Kimia 3, merupakan bagian kecil yang kita ambil untuk merepresentasikan seluruh aktivitas yang ada di bagian yang lebih besar. Misal di sini kita melihat di reaktor trickle bed, artinya di dalamnya. Jadi di sini kita ambil bagian kecil dari reaktor ini yang dapat merepresentasikan seluruh bagian reaktor, di mana di sini memiliki fase gas, liquid, dan juga solid. Jadi di sini kita ambil bagian kecil elemen volume yang memiliki gas, liquid, dan solid sehingga dapat merepresentasikan seluruh kegiatan yang ada di dalam trickle bed reactor. Dari elemen volume ini kita bisa memiliki beberapa persamaan yang bisa selanjutnya kita lihat ilustrasi tahanan dari fase gas ke permukaan katalis. Seperti tadi saya gambarkan sebelumnya, bahwa ada 3 fase di dalam trickle bed reactor. Jadi di sini adalah main body of gas atau fase gas, kemudian di sini main body of liquid, fase liquidnya, kemudian sampai di sini fase gas atau katalisnya, fase padat di si katalisnya. Kemudian di antara fase-fase, misal di sini ada fase gas, di antara fase gas dan fase liquid ada interface atau batas antara 2 fase. Jadi di sini karena antara gas dan liquid, maka disebut dengan gas liquid interface. Di antara gas dan liquid interface ada film atau lapisan tipis ketika akan berubah fase. Jadi di sini di antara dari main body of gas menuju interface akan terbentuk lapisan tipis film dari gas. Jadi di sini disebut dengan gas film. Dan di sini karena batas antara liquid dengan gas, maka di sini disebut dengan liquid film karena berada pada fase liquid. Saya tuliskan di sini adalah gas film. Sini ada liquid. Di sini juga sama pada antara fase liquid menuju fase padat juga akan terbentuk interface. Di sini ada interface dan juga ada film. Di sini ada filmnya ketika akan menuju active site di katalis. Dari
dari satu fase menuju fase lainnya, maka akan ada resisten atau tahanan yang terbentuk untuk berpindah fase. Jadi, tahanan ini terbentuk ketika akan berubah fase. Jadi di sini dari fase gas akan menuju fase liquid, maka akan ada tahanan. Tahanan ini akibatnya adalah akan menurunkan konsentrasinya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat di sini dari main body of gas, karena dia gas, maka konsentrasinya dari tekanannya. Jadi tekanan Ag, jadi karena tadi reaksinya adalah A gas, saya tuliskan lagi reaksinya adalah A gas menuju liquid ditambah B pada fase liquid menjadi produk. Jadi di sini kan A-nya dalam fase gas, konsentrasinya dihitung dari tekanannya, dia akan menuju gas film. Dan karena untuk menuju fase liquid, dia harus melewati gas film. Tetapi di gas film ini akan ada resistance atau akan ada tahanan. Maka karena adanya tahanan ini, maka konsentrasinya akan menurun sampai pada interface. Jadi di sini sampai di PAI. Ini adalah tekanan A pada interface-nya. Pada gas film ini akan ada tahanan sehingga menurunkan tekanannya. Kemudian dia akan menggunakan persamaan Henry tadi. Kita bisa menghitung berapa konsentrasinya ketika menuju ke fase liquid. Jadi di sini CAI karena A-nya akan masuk ke fase liquid, akan melewati juga liquid filmnya. Jadi konsentrasinya akan turun lagi karena ada tahanan di dalam film. Di sini adalah liquid film. Jadi turun lagi karena adanya tahanan di liquid film sampai di ujung interface-nya. Baru dia akan menjadi konsentrasi A di liquid. Jadi CaL-nya ada konsentrasi A di fase liquid. Jadi ini untuk perjalanan si reaktan gas menuju liquid. Kemudian dia masih nanti bereaksinya harus di permukaan aktif katalis. Jadi dia sekali lagi harus melewati interface antara liquid dengan padatan. Jadi dia akan turun lagi menuju interface di katalis padatan, baru dia akan bereaksi. Ini untuk ceritanya untuk gasnya. Sedangkan untuk liquid, karena dia hanya melewati, sudah dalam fase liquid, dia hanya perlu menuju ke permukaan aktif katalis. Jadi di sini konsentrasinya tetap sama karena dia sudah berada pada fase liquid. Jadi di sini lurus. Ini ada CBL-nya, konsentrasi B pada fase liquid menuju interface antara liquid dengan padatan, dengan katalis. Sampai di ujung interface, kemudian dia akan turun. Dia akan turun menuju interface dan baru akan bereaksi CBS. CBS ada konsentrasi B pada fase padat di permukaan katalis. Jadi itu perjalanan dari kedua reaktan ini untuk bisa mencapai active site dan bereaksi. Kemudian kita kembali lagi ke gas film, liquid film, dan film di permukaan katalis. Dia merupakan tahanan, dan setiap tahanan memiliki koefisien. Seperti tahanan pada panas, dia memiliki koefisien konveksi, konduksi, dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk perpindahan transfer massa di sini juga ada tahanan, dan sehingga karena ada tahanan ada juga koefisien tahanannya. Jadi di sini gas film koefisiennya disimbolkan dengan Kg. Ini adalah tahanan pada gas film, koefisien tahanan pada gas film. Kemudian di liquid itu juga ada, karena juga ada liquid tahanannya,
sehingga ada koefisien liquid film. Jadi di sini disebut dengan KL. Kemudian begitu juga di film antara liquid dengan padatan dengan katalis, ini juga ada koefisien film pada partikel katalis disebut dengan Kc. Jadi di sini akan juga ada tahanan sehingga ada filmnya, tahanannya, koefisien tahanannya disebut dengan Kc. Untuk difusinya, dari liquid ini, dia akan mendifusi ke katalis yang berpori. Sehingga dia akan mendifusi, akhirnya mencapai active site, baru dia akan bereaksi di active site. Dan karena difusi ini memiliki koefisien disebut dengan DAE, dan juga jika untuk A itu DAE, kemudian untuk reaktan B disebut dengan DBE. Jadi ini adalah bagaimana proses dari reaktan gas dan juga reaktan liquid untuk menuju katalis menghasilkan suatu produk. Sekarang kita masuk ke kinetika reaksinya. Sedikit saya ulangi dari yang sebelumnya. Tadi kita punya 3 fase dari gas, liquid, dan juga katalis. Sehingga ada beberapa tahanan di sini. Jadi di sini pertama ada tahanan dari gas film, kemudian tahanan dari liquid film, gas film, liquid film, kemudian yang satu lagi adalah tahanan dari katalis. Dan satu lagi tahanan yang lainnya adalah tahanan yang berasal dari reaksi itu sendiri. Jadi di sini ada tahanan yang terjadi karena reaksinya. Jadi akan ada, jika dari gas, maka akan ada 4 tahanan di sini. Ada tahanan gas film, liquid film, katalis film, dan juga reaksi. Sehingga semua tahanan ini akan mempengaruhi persamaan kinetika reaksinya. Untuk A, di mana A adalah gas, maka ada 4 tahanan, gas film, liquid film, katalis film, dan juga reaksi itu sendiri. Sehingga di sini rate kecepatan reaksi dari A adalah 1 per semua tahanan yang dilewati oleh gas. Jadi tahanan yang pertama di sini adalah tahanan dari gas film. Jadi 1 per KAG kali AI. AI di sini adalah interface. AI adalah interface perbandingan antara interface dari gas liquid, jadi interface di sini gas liquid terhadap volume reaktor. Jadi ini adalah tahanan yang timbul dari gas film. Saya tuliskan di sini GF, gas film. Kemudian selanjutnya tahanan yang kedua adalah tahanan dari liquid film. Tahanan dari liquid film ini di sini adalah HA per KAL kali AI. Jadi karena permukaan yang dilewati di sini adalah interface gas liquid interface, yaitu AI. Jadi di sini dikalinya dengan AI karena yang dilewati adalah interface gas liquid, di mana AI adalah luasan interface ini gas liquid terhadap volume reaktor. Jadi di sini untuk tahanan di liquid adalah HA per KAL kali AI, di mana KAL-nya ada koefisien gas, koefisien liquid film. Di sini KAG koefisien gas film. Ini yang kedua ini adalah liquid film. Yang ketiga adalah tahanan yang muncul karena antara liquid dengan katalis. Jadi di sini ada yang di sini nih, antara liquid dengan katalisnya. Ini juga merupakan tahanan. Jadi ditulis dengan HA per KAC, koefisien
katalis film dikali dengan AC. Jadi di sini AC adalah luasan interface di sini dibagi dengan volume reaktor. Karena yang dilewati ada interface antara liquid dengan katalis. Ini adalah tahanan yang ketiga, katalis film, CF. Selanjutnya adalah tahanan yang timbul karena reaksi itu sendiri. Jadi di sini adalah HA per Ka, koefisiennya, dikali dengan Cb, konsentrasi B, dikali dengan effectiveness factor, dikalikan dengan solid loading, atau perbandingan antara perbandingan katalis terhadap volume reaktor. Ini adalah tahanan yang timbul karena reaksi itu sendiri. Kemudian semua tahanan ini dikalikan dengan PAG, di mana ini ada tekanan A pada fase gas. Kenapa? Karena di sini adalah driving force-nya. Jadi PAG, tekanan dari A ini merupakan driving force-nya. Jadi di sini adalah untuk gasnya, ini adalah kinetika reaksi untuk fase gas. Jadi 1 per semua tahanan yang dilewati oleh gas dikalikan dengan driving force. Untuk yang B, yaitu yang liquid, sama 1 per tahanan dikalikan dengan driving force. Di sini driving force-nya adalah konsentrasi B di liquid. Jadi Cb di sini juga driving force. Kemudian kita lihat untuk liquid. Karena liquid hanya melewati 2 tahanan, yaitu tahanan pada katalis film dan juga pada reaksi itu sendiri, maka di sini hanya ada 2 tahanan yang berpengaruh pada kinetika reaksi. Jadi di sini yang pertama ini adalah katalis film. Jadi 1 per KBC kali AC. Jadi ini adalah koefisien di B di katalis dikalikan dengan luasan permukaan interface di katalis. Kemudian ditambah dengan 1 per KB kali Ca dikali effectiveness factor dikali dengan solid loading. Jadi di sini ini adalah tahanannya dikalikan dengan driving force-nya, yaitu Cb di fase liquid. Tetapi di sini kita tidak bisa mengetahui nilai Cb. Sehingga dari persamaan ini, persamaan kinetika reaksi untuk A dan B, harus kita lakukan beberapa penyederhanaan agar kita bisa menghitung kinetika reaksinya. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Kinetika reaksi pada katalis padat itu dapat diekspresikan dengan berbagai basis. Jadi yang pertama bisa dibasiskan pada volume reaktor, volume kosong reaktor. Kemudian bisa juga dibasiskan pada berat katalis. Bisa dibasiskan pada katalis, permukaan katalis. Kemudian bisa juga pada volume katalis dan juga dibasiskan pada total reaktor volume atau volume total reaktor. Jadi di sini untuk membedakan basis-basis kinetika reaksi, kita bisa menuliskan di sini ada aksen. Jadi yang pertama, tanpa aksen ini itu kinetika reaksi yang dibasiskan pada volume kosong pada reaktor. Jadi di sini persamaannya seperti yang biasa teman-teman belajar di kinetika reaksi dulu. Jadi kinetika reaksi dari A minus RA sama dengan 1 per V dNA dt. Jadi perbandingan antara mol reacted dengan volume reaktor. Perubahan mol yang bereaksi terhadap waktu dibagi dengan volume reaktor, yaitu K kalikan dengan Ca. Jadi di sini K-nya juga RA-nya tanpa aksen. Jadi ini adalah persamaan kinetika reaksi berdasarkan voids atau volume kosong di reaktor. Kemudian yang kedua, itu ada aksen 1 di sini dibasiskan pada
berat katalis. Jadi di sini pembaginya bukan lagi volume, tetapi adalah berat dari katalis. Pengalinya tetap sama, perubahan mol bereaksi terhadap waktu DNA per dt. Di sini K-nya ini menjadi aksen. Ini Jadi di sini mol bereaksi dibagi dengan kilokatalis. Jadi perbedaannya di sini hanya pembaginya, basisnya. Selanjutnya yang ketiga adalah berbasis pada permukaan katalis. Jadi kalau permukaan katalis di sini ada aksen 2-nya. Jadi Ra 2 aksen dibasiskan terhadap permukaan katalis. Jadi di sini S adalah permukaan katalis. Selanjutnya volume katalis. Jadi di sini Vp ini adalah volume katalis dengan aksen 3. Selanjutnya berdasarkan total volume total reaktor. Jadi ini karena volume total disimbolkan dengan VR, volume reaktor. Jadi satuannya berbeda di pembaginya, basisnya. Jadi kalau tadi dari slide sebelumnya sebenarnya kinetika reaksi itu secara mudahnya dituliskan sebagai misal Ra di sini adalah kinetic termnya dikali dengan driving force baru dibagi dengan tahanan atau resistensinya. Resistance term. Jadi kalau dilihat dari kinetika reaksi dari slide sebelumnya ini, itu basisnya sebenarnya sangat simpel, kinetic terms dikali dengan driving force dibagi dengan tahanannya. Nah, tadi resistance force-nya itu salah satunya pada reaksi. Tahanan yang terjadi karena reaksi itu adalah HA dibagi dengan KA dikali dengan CB dikali dengan effectiveness factor, misal di A berarti EA, dikali dengan solid loading. Solid loading sudah diketahui persamaannya adalah perbandingan antara volume partikel terhadap volume reaktor. Yang belum kita ketahui adalah bagaimana menghitung effectiveness factor. Jadi di sini kita akan belajar mengenai bagaimana kita menghitung effectiveness factor. Effectiveness factor, effectiveness coefficient itu dihitung dari modulus Thiel. Bisa teman-teman baca di bab 18 Levenspiel. Effectiveness factor dihitung dari modulus Thiel. Jadi untuk first order atau first order reversible reaction, jadi order 1 reaksi bolak-balik itu menghitung modulus Thiel-nya adalah L dikali K per DE kali XAE. Tetapi untuk reaksi yang irreversible ini ada modulus Thiel-nya adalah L dikali N plus 1 dikali K CA minus 1 per 2D effectiveness factor. Difusivitas efektif. Jadi di sini untuk menghitung modulus Thiel-nya. L-nya itu nanti bisa dilihat di bab 18. L-nya itu untuk sphere adalah diameter partikel dibagi dengan 6. Jadi setelah menghitung modulus Thiel, kita menghitung effectiveness factor. Rumusnya simpel 1 per mt. Jadi di sini baru menghitung effectiveness factor untuk menghitung tadi di kinetika reaksi. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana menyederhanakan tadi kinetika reaksi yang panjang itu untuk berbagai kondisi yang ekstrim. Sekarang kita masuk ke bagian penyederhanaan kinetika reaksi. Untuk menyederhanakan, ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi ketika konsentrasi D di larutan sangat besar
dibandingkan konsentrasi A di larutan. Jadi larutan B-nya murni dan gas A hanya sedikit larut di dalam larutan. Jadi ini akan menyebabkan kondisi ekstrim di mana konsentrasi B akan jauh lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi A di larutan. Karena larutan B-nya murni dan sangat besar, sehingga konsentrasi Cb di liquid dianggap konstan. Sehingga persamaannya seperti ini, masih sama seperti tadi, jadi rate order untuk A adalah 1 per tahanan di gas, tahanan liquid film, tahanan katalis film, ditambah dengan tahanan di reaksi, dikalikan dengan driving force A di gas. Tapi di sini first order rate constant for A. Jadi di sini persamaan kinetika reaksi untuk A. Ini untuk kondisi ekstrim yang pertama. Kondisi ekstrim yang kedua itu adalah ketika konsentrasi A di liquid jauh lebih besar dibandingkan konsentrasi B di liquid. Jadi konsentrasi B sangat rendah, tetapi gas A ini sangat larut ke dalam larutan. Sehingga di sini yang dianggap konstan adalah yang besar, yaitu konsentrasi A di liquid. Sehingga persamaan untuk menghitung Ca itu berdasarkan persamaan Henry, yaitu tekanan dibagi dengan konstanta Henry. Jadi tekanan A di gas dibagi dengan dibagi dengan koefisien Henry. Sehingga persamaannya untuk B jadi seperti ini. Sama, jadi kinetika reaksi untuk B adalah 1 per tahanan di katalis ditambah dengan tahanan yang ada di ketika reaksi berlangsung dikali dengan driving force-nya adalah CBL. Kita akan membahas lagi lebih dalam untuk masing-masing kondisi. Jadi kondisi ketika larutan B murni dan juga pada kondisi A-nya yang konsentrasinya lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke kondisi yang pertama, yaitu kondisi ketika konsentrasi B di liquid jauh lebih besar dibandingkan konsentrasi A di larutan. Sehingga bisa kita katakan bahwa kondisi B adalah ekses atau berlebih. Yang pertama kita lihat pada reaktor mixed flow atau reaktor RATB, reaktor alir tangki berpengaduk. Tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa reaksi multifase ini dapat dilakukan pada kolom maupun pada RATB. Reaksi multifase ini dilakukan pada RATB ini ketika katalisnya tersuspensi sehingga membentuk selari. Sehingga di sini reaktan gas akan dialirkan melalui bawah, dispraykan melalui sparger, membentuk gelembung-gelembung di dalam larutan. Jadi di sini karena jumlah B berlebih, kita tidak melihat arah aliran cairan. Kenapa? Karena di sini si larutan ini sudah berada di dalam tangki, jadi kita tidak perlu memperhatikan larutannya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana reaktan gas ini dapat menggelembung di dalam tangki sehingga reaksi berlangsung secara maksimal, sehingga gasnya sendiri bisa terdispersi ke dalam menuju ke tangki sehingga dapat bereaksi di active site katalis. Di sini untuk menghitung kita hitung berdasarkan raca masanya. Jadi yang pertama berdasarkan raca massa berapa A yang bereaksi, kemudian yang kedua berdasarkan kecepatan berapa B yang bereaksi, kemudian yang ketiga adalah berapa kecepatan reaksinya. Jadi ini
kecepatan reaksinya dihitung berdasarkan neraca massa. Poin yang pertama ini adalah berapa A yang bereaksi, berapa kecepatan A bereaksi menjadi produk. Jadi di sini FA0 atau feed berapa banyak A yang dialirkan ke dalam tangki mula-mula dikalikan dengan konversi reaksi A. Kemudian sama dengan kecepatan bereaksinya B, yaitu 1 per B. Ini jika reaksinya dituliskan seperti ini. A ditambah B. A-nya ini 1 sama dengan bereaksi menjadi produk. Jadi di sini ada 1 per B. Jadi di sini 1 per B dikalikan dengan FB0, input B-nya, dikalikan dengan konversi B, sama dengan kecepatan reaksinya. Karena di sini basisnya adalah basis volume reaktor, maka kita ambil kecepatan reaksi yang berbasis pada volume reaktor. Jadi di sini minus RA dengan aksen 4 dikalikan dengan volume reaktor. Jadi di sini di mana kita harus memilih bagaimana kita memilih kecepatan reaksinya. Jadi di sini tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada basis massa katalis atau basis volume reaktor kosong dan lain sebagainya, ada 5. Jadi di sini yang diambil adalah kecepatan reaksi berdasarkan volume reaktor sehingga dikalikan dengan volume reaktor. Di sini ada 3 ruas. Jadi yang pertama ruas hilangnya A, bereaksinya A, yang kedua ruas bereaksinya B, yang ketiga ruas kecepatan reaksi. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan ketiga ruas ini. Jadi tergantung kebutuhan. Jika yang diketahui B-nya, maka kita menggunakan ruas 2 dan ruas 3. Jika yang diketahui dari A-nya, maka yang kita hitung dari ruas 1 dan ruas 3. Gitu. Untuk menghitung berapa kecepatan reaksinya. Jadi ini yang pertama untuk reaktor RATB. Sekarang masuk ke kondisi yang masih sama, kondisi 1, tetapi pada reaktor plug flow atau reaktor alir. Jadi bisa dilihat di sini di gambar ada 2 kontaktor, ada kontaktor tangki dan juga kontaktor kolom. Bedanya dari yang sebelumnya tadi sama-sama tangki tetapi ada pengaduknya. Nah, di sini tangki tetapi gasnya terus-menerus dialirkan tanpa adanya pengaduk. Di sini di kolom pun juga sama, cairan yang dialirkan, gasnya juga dialirkan. Jadi pada kondisi ini, pada reaktor plug flow, karena konsentrasi B-nya excess, maka dari input sampai output perubahannya tidak akan banyak. Jadi hanya sedikit perubahan dari input sampai output. Sehingga untuk menyederhanakan kita akan menganggap bahwa CB adalah konstan. Jadi kita menggunakan CB rata-rata untuk menghitung nilai CB dari awal sampai akhir, kita rata-rata dan dianggap CB-nya konstan. Jadi pada reaktor plug flow ini, pada kondisi CB excess, karena CB-nya sangat besar, perubahannya tidak terlalu signifikan, maka dianggap konsentrasi B di dalam larutan selalu tetap konstan. Kemudian kita ambil elemen volume, bagian kecil dari reaktor ini, dan kita susun neraca massanya. Penyusunan neraca massa menghasilkan inputnya, karena kita anggapnya konsentrasi CB konstan, jadi kita tidak menganggap untuk B-nya. Jadi yang kita lihat hanya A dan juga reaksinya.
Jadi di sini kita dapatkan persamaan FAO atau rate flow dari A dikalikan dengan DXA, yaitu perubahan konversi A, sama dengan kecepatan reaksi dari A dikalikan dengan perubahan volume reaktor. Lagi, kenapa di sini menggunakan RA dengan 4 aksen? Karena kita menggunakan basis volume reaktor. Di sini adalah persamaan raca massa yang akan kita gunakan. Kemudian kita lanjutkan, kita ketahui bahwa nilai 1 minus XA itu sama dengan PA per PA0, dan juga nilai dari minus DXA adalah DPA per PA0. Jadi di sini kedua persamaan ini kita masukkan ke persamaan raca massa, sehingga kita dapatkan bahwa volume reaktor per VA0 sama dengan integral dari 0 sampai XA dari XA per RA. Di sini kita gunakan karena RA nanti persamaannya adalah yang panjang tadi, 1 per tahanan dikalikan dengan driving force. Jadi di sini kita gunakan CB-nya adalah CB rata-rata. Untuk di sini kan kita menghitung A-nya. Sekarang untuk menghitung B-nya, kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu FA0 kali XA sama dengan FB0 per B kali XB. Ini sama seperti yang tadi sebelumnya, karena basisnya adalah raca massa. Selanjutnya masih kondisi yang sama, yaitu kondisi B excess, tetapi sekarang pada reaktor batch. Reaktor batch mix flow. Jadi di sini larutannya diaduk, tetapi tetap ada gas yang mengalir. Jadi larutannya mix flow, tetapi gasnya plug flow. Dan bedanya di sini adalah reaktor batch. Jadi larutan di sini tidak berubah. Jadi di sini larutannya tetap. Bedanya dengan yang tadi, ketika yang tadi ada plug flow, jadi larutannya juga tetap mengalir keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Tetapi di sini batch, jadi tidak ada masuk, tidak ada keluar. Sehingga lama-kelamaan konsentrasi B akan turun, karena tetap digunakan, tetapi tidak ada yang bertambah. Jadi di sini, karena kondisinya batch, maka B ini tidak akan konstan, di dalam reaktor itu tidak konstan konsentrasi B, sehingga dia akan selalu berubah terhadap waktu. Jadi jelas di sini nanti akan ada diferensiasi perubahan antara CB terhadap waktu, sehingga kita susun raca massanya menjadi FA0 dikalikan dengan konversi A keluar sama dengan volume liquid dibagi dengan B dikalikan dengan DCB dt. Jadi di sini yang kedua ini adalah berapa B yang bereaksi. B yang bereaksi ini berdasarkan perubahan konsentrasi B terhadap waktu. Sama dengan RA kali VR, ini adalah berapa rate reaksinya. Selanjutnya, kita bahas ke slide berikutnya. Lanjut, kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan agar kita bisa mencapai nilai CB tertentu. Jadi tadi rumusnya masih memakai persamaan diferensial. Saya tuliskan lagi, FA0 kali XA keluar sama dengan VL per B perubahan konsentrasi B terhadap waktu sama dengan minus RA aksen 4 dikali dVR. Volumenya tidak berubah, dikali dengan VR. Jadi di sini kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan agar CB-nya tertentu. Jadi berdasarkan DCB dt.
Jadi untuk menghitung ini, kita akan memvariasikan nilai konsentrasi B dari CB mula-mula sampai CB final. Kemudian dari masing-masing nilai CB ini kita akan menghitung berapa kecepatan reaksinya dari minus RA 0. Ini akan bervariasi. Kemudian kita menghitung, yang ketiga menghitung nilai konversi dari A mula-mula sampai final. Kemudian dari persamaan ini baru kita menghitung waktunya berdasarkan integral. Jadi nanti bisa menggunakan Simpson atau juga bisa menggunakan trapezoidal. Jadi di sini persamaan waktunya sama dengan VL per BVR dikalikan dengan integral DCB per RA, atau bisa juga VL per B kali FA0 dikali dengan integral dari CB per XA keluar. Jadi di sini bisa B hitung dari RA-nya atau bisa menghitung dari perubahan XA-nya. Tergantung data yang diketahui. Jadi di sini akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengetahui nilai CB tertentu. Masih kondisi 1, B excess, tetapi sekarang pada reaktor batch, tetapi plug flow. Jadi yang pertama adalah mix flow, yang kedua plug flow, yang ketiga tadi adalah larutannya plug flow, tetapi gasnya alir. Sekarang yang keempat, batch, tetapi plug flow. Jadi alir tetapi batch. Sama seperti sebelumnya, di mana konsentrasi B akan berubah perlahan-lahan seiring dengan waktu. Jadi akan ada DCB per DT. Tetapi bedanya di sini karena plug flow, jadi setiap elemen akan ketemu dengan konsentrasi CB yang sama saat mengalir melalui reaktor. Jadi CB-nya ini akan sama di seluruh reaktor, tetapi tetap CB itu berubah terhadap waktu. Jadi sekarang kita mengambil sebuah elemen volume di sini, kita akan mencari neraca masanya. Jadi yang pertama tadi neraca masanya masih sama, FA0 kali dXA sama dengan minus RA dikali dengan perubahan volume. Jadi kalau di sini kita tuliskan ulang, susun ulang menjadi VR per FA0 sama dengan integral dari 0 sampai XA keluar dXA per kecepatan reaksinya. Ini untuk komponen A-nya. Tetapi di sini yang berubah terhadap waktu di sini adalah konsentrasi B. Jadi untuk konsentrasi B, komponen B ini adalah FA0 dikalikan dengan XA keluar sama dengan VL per B dikali dengan minus DCB dt. Jadi di sini konsentrasi B akan berubah terhadap waktu. Jadi di sini untuk menghitung waktunya sama seperti yang tadi, tinggal kita susun ulang, kemudian kita dapatkan waktunya adalah VL dibagi B kali FA0 dikalikan dengan integral dari perubahan konsentrasi B terhadap perubahan konversi. Selanjutnya kita akan menghitung bagaimana menghitung konversi A dan juga menghitung waktu reaksi. Jadi tadi dari persamaan sebelumnya, di slide sebelumnya kita sudah tahu bagaimana menghitung dXA per RA. Jadi sekarang kita tinggal menghitung dengan integralnya dengan trapezoidal atau juga dengan Simpson. Jadi yang pertama kita memvariasikan CB dari CB0 sampai CBF, dan kita menggunakan persamaan ini untuk mendapatkan nilai XA dan baru diintegrasikan. Kemudian untuk menghitung waktu reaksinya sudah dapat persamaannya tadi, T sama dengan VL per B FAO kali integral dari DCB per XA. Jadi jika kita gambarkan grafik,
antara 1/XA terhadap CB, maka area di bawah grafik ini adalah area di mana ini adalah perhitungan dari T dikali B kali FAO per VL. Jadi nanti bisa menghitung T-nya dari area ini atau juga bisa dari trapezoidal atau Simpson. Jadi di sini untuk reaktor batch plug flow. Kemudian yang terakhir, ini ada satu lagi kondisi B excess, tetapi gasnya pun juga murni. Jadi di sini B-nya berlebih dan juga A-nya murni. Jadi jika umpan A adalah gas murni, dan jika gas A di-recycle sehingga nilai PA dan CA tidak akan berubah, maka kita akan melakukan modifikasi kinetika reaksi. Kita melakukan modifikasi ini berdasarkan aproksimasi orde 1. Jadi di sini ada persamaan reaksi aksen 3 artinya berdasarkan basis katalis, yaitu Ka kali Ca pangkat N kali Cb pangkat M. Jadi ada orde reaksinya. Kemudian untuk mengaproksimasi kita akan mengeluarkan 1 Ca keluar. Jadi di sini Ka kali Cb pangkat M dikali Ca pangkat N minus 1. Jadi di sini adalah nilai rata-rata ketika reaksi itu terjadi. Jadi di sini adalah nilai persamaan kinetika reaksi ketika terjadi reaksi di site aktif katalis. Jadi tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dari gas untuk bisa mencapai aktif site katalis bereaksi itu melalui beberapa tahanan. Yang pertama ada tahanan gas, tahanan liquid, kemudian tahanan katalis, dan yang terakhir tahanan yang terjadi karena reaksi itu sendiri. Jadi di sini Ra yang di sini adalah reaksi yang terjadi di active site. Sehingga kita masukkan persamaan ini pada persamaan kinetika reaksi basis volume. Jadi ini akan masuk ke reaksi yang terjadi karena tahanan pada reaksi itu sendiri. Jadi kita masukkan ke persamaan kinetika reaksi yang tadi, yang satu pertahanan dikalikan dengan driving force. Jadi minus Ra sama dengan 1 per tahanan-tahanan yang dilalui, yaitu yang pertama tahanan yang terjadi pada gas film, ditambah dengan tahanan yang terjadi pada liquid film, yang ketiga tahanan yang terjadi pada katalis, dan yang terakhir adalah tahanan yang terjadi karena reaksi itu sendiri. Jadi bedanya di sini adalah karena kita melakukan modifikasi kinetika reaksi, yang kita masukkan di sini adalah Ca pangkat N minus 1. Jadi bedanya ada di sini. Karena di sini gas murni, jadi dianggap ordenya turun 1 untuk Ca-nya. Jadi bedanya adalah menurunkan orde dari persamaan kinetika reaksi. Baru dikalikan dengan effectiveness factor, dikali dengan solid loading. Kemudian dikali dengan PA per HA, yaitu driving force-nya. Yang terakhir yaitu kondisi yang kedua, yaitu kondisi ketika A excess. Jadi konsentrasi A di larutan jauh lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi B di larutan. Pada kondisi ini, persamaan-persamaannya sama seperti ketika B-nya excess. Jadi kita hanya memperhatikan aliran liquidnya, sehingga persamaannya seperti berikut untuk reaktor plug flow, reaktor mix flow, dan reaktor batch. Jadi di sini sudah sampai akhir, sudah selesai. Tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana apa itu reaktor trickle bed reactor, kemudian bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana kinetika reaksinya, kemudian bagaimana mengaplikasikan kinetika reaksi tersebut kepada berbagai macam kontaktor pada trickle bed reactor. Jadi di sini intinya trickle bed reactor ini memiliki 3 fase: reaktan gas, reaktan liquid, dan juga katalis padat, sehingga ada 3 fase pada trickle bed reactor.
Jadi ini adalah ciri khas dari trickle bed reactor di mana ada multifase. Jadi reaksinya terjadi ini multifase. Bisa dilakukan pada RATB ketika katalis padatnya akan bercampur dengan larutan membentuk selari, kemudian gasnya digelembungkan, kemudian bisa juga pada kontaktor kolom. Jadi begitu materi pada hari ini. Jika masih ada yang belum paham dan ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi mengenai materi ini, silakan menghubungi saya via grup di Telegram atau bisa lewat personal WhatsApp. Atau jika memiliki masukan mengenai bagaimana kita akan melakukan perkuliahan TRK 3 ini, silahkan feel free to contact me. So, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Ini materi untuk trickle bed reactor. Untuk latihan-latihan soal akan saya berikan pada video yang berbeda. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.